Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar inspiratif yang dirahmati Allah, hari ini kita mengkaji ayat ketiga surat Al-Furqan, surat ke-25, masih di juz 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattakhadhu min dunihi alihah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim dharran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia untuk disembah. Padahal mereka, Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya. Dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Pendengar yang dimuliakan Allah, sungguh luar biasa ayat ketiga ini bila dikaitkan dengan ayat kedua di akhir. Faqaddarahu taqdira. Allah mentakdirkan, menetapkan takdir manusia yang selalu dibincangkan oleh umat Islam. Bagaimana status takdir Allah? Apakah kita berkuasa atau tidak? Di ayat ketiga ini disebutkan wattakhadhu min duni alihah, tetapi dengan ikhtiar manusia mengindikasikan, mengisyaratkan bahwa manusia memiliki ikhtiar dan ikhtiar mereka mutlak. Walaupun itu sering saya katakan hanya 2% dari apa yang kita miliki di tubuh kita ini. Kita tidak memiliki napas untuk kita hirup ataupun kita buang. Yang disebutkan oleh Allah, wala yamlikuna mautan wala hayatan. Kita tidak memiliki kehidupan diri kita, dan kita juga tidak menjamin kematian hidup kita kapan dan di mana. Kita juga tidak memiliki manfaat dan mudarat. Menurut kita yang ada di hadapan kita adalah suatu keberuntungan, proyek besar. Rupanya kita tidak memiliki itu. Ada kegagalan di sana-sini sehingga tidak mendatangkan manfaat. Atau sebaliknya, kita juga tidak dapat mendatangkan mudarat kepada diri kita dan orang lain. Yang kita miliki hanya 2% ikhtiar itu. Kalaulah ikhtiar yang 2% di dalam tubuh kita itu tidak kita gunakan sebaik mungkin, maka sungguh hal yang sangat menyedihkan bila kita jadikan yang 2% ini untuk menyengsarakan diri kita di dunia dan di akhirat. Inilah yang digambarkan oleh Allah. Aku berikan semuanya alam ini untukmu. Gunakan ia berdasarkan ikhtiarmu yang baik. Dan puncak ikhtiar, pilihlah iman bukan kekafiran. Aduh Ustaz Fadli, kami persilahkan. Sahabat inspiratif rahimakumullah. Wattakhadhu min duni, namun mereka mengambil tuhan-tuhan selain Dia untuk disembah. Hal ini secara sederhana kita bisa melihat ketika dalam segala hal di mana posisi Tuhan, di mana posisi Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Ketika kita sakit, yang kita lihat adalah obat, yang kita ingat adalah dokter. Ketika kita lapar, kita mengingat makanan. Ketika kita haus, kita mengingat minuman. Ketika kita bocor ban sepeda motor kita, jelas yang terpikir dalam otak kita adalah tukang tambal ban. Wattakhadhu min duni. Hal ini berkaitan dalam konteks tauhid kita. Demikian kenalnya kita tukang tambal ban. Demikian kenalnya kita obat dan para dokter ketika kita sakit. Demikian butuhnya kita makanan ketika kita lapar. Dan demikian butuhnya kita air ketika kita haus. Namun mereka mengambil tuhan-tuhan selain Dia untuk disembah. Di mana kebutuhan kita
terhadap Allah Subhanahu wa taala, mulkus samawati wal ard. Terkadang kita lupa, sehingga kalimat ayat yang sering kita baca, Qul a'udzu birabbin nas. Allah mengatakan, Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung kepada Rabbin nas, Tuhan manusia, Malikin nas, rajanya manusia, Ilahin nas, Tuhannya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah, tauhid mulukiyah, dan tauhid ilahiyah yang kita bangun. Ketika kita menghantarkan diri pada hal yang kecil saja, melupakan Allah, bahkan parahnya, kita mengenal Allah tidak lebih baik dari mengenal seorang tambal ban ketika ban kita bocor. Bagaimana mungkin kita bisa sampai mampu untuk dekat kepada Allah? Kemudian kita mengharapkan kemanfaatan dan kemudaratan itu dari makhluk. Ketika saya bekerja dalam suatu kantor, contohnya, Qul a'udzu bi direktur, Qul a'udzu bi manajer, Qul a'udzu bi gubernur, mungkin buat para sahabat-sahabat yang kenal gubernur, Qul a'udzu bi presiden. Atau kejadian akhir-akhir ini, Qul a'udzu bi bunda putri, yang akhirnya mengakibatkan ada beberapa tokoh yang terjerat dalam korupsi karena berlindung dari seorang bunda putri yang katanya dekat oleh seorang pemimpin bangsa kita. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. Padahal yang kita minta perlindungan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah tadi itu tidak mempunyai kemampuan dalam hal kemudaratan dan demikian dalam hal kemanfaatan. Hal ini selaras dengan hadits qudsi. Allah mengatakan, Ya ibadi, wahai hambaku, innakum lam tablughu durri fatadurruni, wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni. Bahwa tidak akan mungkin semuanya makhluk di muka bumi ini mampu memberikan kemudaratan kepada Allah dan kemudian mengecewakan Allah terhadap hamba-hamba yang sudah dijaminnya. Wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni. Kemanfaatan sedikit pun atas apa yang kita lakukan. Demikian kiranya makhluk-makhluk itu tidak mampu memberikan pada dirinya sendiri saja, tidak mempunyai kemampuan. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Apalagi bicara tentang hidup dan mati. Bagaimana lagi bicara tentang hari kebangkitan. Beberapa penelitian yang luar biasa yang membuktikan keajaiban Al-Quran adalah bagaimana kemudian amma yatasaalun 'anil nabi'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun summa kalla sayalamun. Orang-orang kafir, orang-orang syirik, orang-orang sekuler tidak percaya bagaimana hari berbangkit itu bisa terjadi. Bagaimana bisa disusun lagi itu tulang belulang. Lihat, fakta Al-Quran mengatakan faqaddarahu taqdira. Allah menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Setiap sidik jari jempol umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti zaman kiamat, semua identifikasi sidik jarinya itu berbeda. Bahkan kemarin saya juga diskusi dengan Ustaz Zainal, bahkan intonasi dan pita suara manusia itu juga tetap ada perbedaannya. So, begitu gampang buat Allah untuk membangkitkan kembali karena sudah ada kodenya. Faqaddarahu taqdira. Insyaallah kita sampai pada satu keyakinan yang utuh, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan insyaallah kita sampai pada kenikmatan puncak kehidupan tertinggi kita, mampu dan berkemampuan melindungkan diri kita hanya kepada Allah, melindungkan semua kebutuhan kita di dunia ini hanya kepada Allah dan memohon ridhonya dengan menjalani petunjuknya. Terima kasih Ustaz Fadli. Pendengar yang dimuliakan Allah, beginilah orang yang sudah candu dengan Al-Quran. Tidak ada hari tanpa Al-Quran. Tidak ada kata basi dengan Al-Quran. Semuanya cinta, cinta, dan cinta. Inilah yang diajari oleh Al-Quran. Betapa sayangnya Allah kepada umat manusia, maka dia sampaikanlah pesan-pesan peringatan dan pesan-pesan kabar gembira. Tidak ada niat di balik itu agar semua pilihan kita
berdasarkan kebahagiaan yang kita inginkan di dunia dan di akhirat. Maka jangan salahkan Tuhan dengan neraka bagi orang kafirnya, tapi pilihlah surga dengan jalan imannya. Hari ini Al-Quran surat Al-Furqan ayat 3 telah menggambarkan perbedaan utama yang diajarkan oleh Allah, yaitu mengetahui sifat Allah yang sebenarnya sebagai lawan angan-angan manusia yang palsu berupa kemusyrikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.